Jadi fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan, karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku tidak tahu soal wacana kenaikan tarif Transjakarta. Ia malah balik bertanya dari mana wacana itu berasal. Saya nggak tahu siapa sih yang wacanain itu, ujar Heru Budi Hartono. Pernyataan itu disampaikan Heru kala menjawab pertanyaan wartawan soal wacana merencanakan kenaikan tarif Transjakarta. Lebih lanjut, Heru mengaku telah bertanya kepada pihak Dinas Perhubungan Jakarta terkait hal itu. Nggak ada, beberapa hari yang lalu saya tanya sama Disub, nggak ada. Sebelumnya diberitakan, Heru menyampaikan Transjakarta dapat mencari pendapatan dari sumber lain, tidak harus dengan menaikkan tarif. Selain pelayanan untuk umum, tentunya Transjakarta bisa dari sumber-sumber lainnya dengan meningkatkan pendapatan. Tidak harus dari tarif Transjakarta dinaikkan. PT Transjakarta sebelumnya telah melakukan survei soal kenaikan tarif Transjakarta dan Mikotrans. Adapun Heru tidak mempermasalahkan survei kenaikan tarif yang dibuat di media sosial. Ia menyebut masih banyak tahapan yang harus dilalui setelah survei. Melalui akun media sosialnya, Transjakarta sebelumnya mengajak pengguna mengisi survei hingga 13 April. Transjakarta menyatakan kenaikan tarif merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ada usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk. Selain itu, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membenarkan terkait adanya usulan kenaikan tarif dari DTKJ. Hal itu karena tidak ada perubahan tarif sejak 2007. Melihat dari untuk tarif exciting dari 3.500 sejak 2007 tidak naik, sementara di sisi lain tarif moda angkutan seperti KRL naik. Hal itu tentu saja berbeda dengan prinsip Anies Baswedan. Anies Baswedan menargetkan masyarakat bisa menekan biaya transportasi yang mereka keluarkan selama ini setelah sistem Jaklingko bisa memperluas cakupan pelayanannya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Anies menyampaikan data tentang besaran pengeluaran setiap keluarga untuk biaya transportasi setiap bulannya. Sebagian besar orang di Jakarta menghabiskan 30% dari pendapatan yang ia peroleh selama sebulan untuk biaya transportasi. Anies menjelaskan moda transportasi terintegrasi Jaklingko telah dimulai sejak tahun 2018 dengan 109 rute dan 2.300 armada. Saat ini sudah berkembang dengan 248 rute dan 4.123 armada yang terintegrasi dalam satu layanan di bawah Transjakarta. Transportasi sistem di Jakarta, kenapa kok tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pak? Itu Transjakarta tidak pakai Dinas Perhubungan, pakainya PT Transjakarta, 100% milik kita PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi mau ganti eselon repotnya nggak kira-kira. Lewat sistem Jaklingko, penumpang kendaraan umum di Jakarta pun meningkat. Kini tercatat jumlah penumpang naik dari rata-rata 350.000 orang per hari pada tahun 2018 menjadi 1 juta penumpang per hari pada tahun 2020. Integrasi transportasi umum ini disebut sudah mencakup 83% wilayah Jakarta. Sebelumnya,
jangkauan transportasi umum hanya sekitar 20%. Dengan Jaklingko, Anies Baswedan menargetkan layanan transportasi umum dapat menjangkau 95% wilayah Jakarta. Ia berharap setiap 500 meter ada halte untuk mengakses untuk kendaraan umum. Angka subsidi meningkat menjadi 150% tahun 2019. Anies berharap dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, biaya transportasi yang ditanggung setiap warga bisa ditekan hingga di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Dengan biaya transportasi yang semakin kecil, hingga hanya 8% dari biaya hidup, maka akan ada lebih banyak uang yang ditabung dari pendapatan. Keluarga dengan 3 anak kalau masih kecil tidak terasa biaya transportnya, tapi begitu SMP SMA masing-masing harus diantar ke sekolah, baru terasa biaya transportasi menyerap begitu banyak. Karena itu tugas pemerintah adalah mengambil family spending sehingga uang selama ini yang mereka habiskan untuk ongkos transportasi bisa untuk kebutuhan keluarga lainnya. Persoalan pemerataan akses transportasi ini jangan dilihat semata-mata subsidi yang meningkat, tapi harus dilihat dampaknya. Tabungan masyarakat yang meningkat, tabungan warga meningkat, mereka punya spending power lebih tinggi untuk berbagi bermacam urusan. Kalau negara tidak menyiapkan kendaraan umum, maka spending atau pengeluaran warga masyarakat akan habis untuk transportasi. Pakainya PT Transjakarta 100% milik kita. PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi. Mau ganti eselon repotnya nggak kira-kira, mau memperlakukan promosi sulit nggak kira, rekrutmen sulit. Begitu pakai korporasi bisa cepat. Jadi korporasi itu dibutuhkan untuk kelenturannya, tapi bukan untuk profitnya. Lah kalau itu nggak usah state owned, itu private entity saja. Jadi dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu. Saya tadi tidak bahas soal ini karena kita mempunyai koperasi Bapak Ibu. Oke? Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Di milik negara itu bukan mengejar untung. Inilah contohnya. Kami di DKI Jakarta memberikan PSO, Public Service Obligation, itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Transjakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari kendaraan umum. Naik 3 kali lipat.